وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, barakallahu fiik. Mungkin ini yang ditanyakan seperti ini. Tadi berdasarkan ucapannya Abdullah ibnu Abbas, kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi kecuali dengan takbir. Dipahami di situ kalau begitu zikir setelah sholat harus takbir, nggak boleh yang lainnya. Jadi takbir aja. Kalau habis takbir baru nanti boleh zikir-zikir yang lain. Tidak juga demikian. Tidak demikian kenapa? Ini yang disaksikan Abdullah ibnu Abbas, yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal kan lain lagi. Usika ya Mu'adz. Al-hadits fi sahih kadzalika. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga, usika ya Mu'adz, saya wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, alla tad'a dubura kulli shalah. Jangan kamu tinggalkan di dubur, di akhir setiap sholat, ucapan apa? A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini untuk Mu'adz bin Jabal, ini setelah selesai. Bukan diajarin takbir dulu ente, enggak. Jadi untuk sahabat Nabi yang ini pernah menyaksikan Nabi begini zikirnya, nanti sahabat Nabi yang lain menyaksikan Nabi itu begini zikirnya. Jadi setelah selesai sholat itu tidak ada perkara yang mutlak khusus harus, tetapi apapun yang datang dari Nabi untuk saat ini nanti mau pilih takbir silahkan, nanti besok-besok hari mau istighfar 3 kali silahkan. Dan kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad itu disampaikan dari hadis, bukan hadis Abu Dzar, hadis Al-Haris ibn Muslim, itu disampaikan zikirnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat di beberapa masjid. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dalam Musnad Imam Ahmad itu, sebelum engkau berkata-kata Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Yang kayak gini boleh. Kemudian di dalam Sunan At-Tirmidzi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada saat itu kaki itu masih menyilang gitu kan. Wa huwa thani rijlaihi, ketika itu Rasulullah kaki masih menyilang setelah salat, belum dirubah-rubah posisi duduk itu. Barang siapa yang mengucapkan itu setelah salat subuh. Nah, di dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan setelah sholat subuh, maka akan ditulis 10 kebajikan bagi dia, dihapus 10 keburukan, dan akan dijaga dari perkara-perkara yang makruh. Ini di dalam Sunan At-Tirmidzi demikian. Nah, begitu, artinya kan begitu selesai salam, ini posisi kaki belum dirubah, Rasulullah menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bukan takbir. Artinya ada yang begini, ada yang begitu. Bagi siapapun yang melaksanakan begini, ada riwayatnya. Bagi siapa yang melaksanakan begitu, ada contohnya juga dari Nabi SAW. Jadi sebagian teman-teman mungkin melihat di masjid-masjid saudara-saudara dari teman-teman Nahdiyin itu kan, untuk sholat subuh dengan sholat maghrib kaki itu tidak dirubah sampai selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam redaksinya Imam Tirmidzi ada tambahan yuhyi wa yumit. Nah, dalam redaksinya Imam Bukhari dan Imam Muslim nggak ada yuhyi wa yumit gitu loh. Itu dijelaskan Nabi SAW belum mengubah posisi kakinya. Nah, yang demikian ada contohnya dari Nabi. Nah, jangan nanti mentang-mentang ini gara-gara diamalkan bukan dari yang disampaikan ustadz kita, ini adalah bid'ah gitu, tidak sesuai dengan sunnah. Enggak, ini ada sunnahnya kok. Ini dalam hal ini
kami sampaikan yang demikian ada sunnahnya, ada contohnya, ada riwayatnya. Jadi yang mengamalkan ini boleh, yang mengamalkan itu juga boleh. Allahu ta'ala a'lam. Gak ada lagi ya. Kalau yang seperti kebanyakan di Indonesia khususnya, kalau mereka selesai sholat, zikir berjamaah, lalu dengan doa, bagaimana? Yang zikir berjamaah dengan doa. Zikir berjamaah masukkan dalam kategori pengajaran itu tadi. Jadi yang harus diluruskan ini dalam rangka pengajaran. Kalau masih dalam rangka pengajaran itu boleh. Nah, hanya saja ucapannya Imam Syafi'i kan nggak tersampaikan tadi. Kalau sudah bisa, udah sendiri-sendiri. Ini kan belum sampai, maka dalam ini saya sampaikan. Tapi kan ada mereka itu tahu seperti Al-Fatihah. Boleh. Kalau memang mau Al-Fatihah boleh. Karena sebelum berdoa, Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis lain, man qara'al Qur'an falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Quran, silahkan dia minta dengan Allah dengan Quran itu. Nah, kalau orang yang mau berdoa, mau minta dengan Al-Fatihah, boleh. Jangan dilarang. Ini hadisnya diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Jadi barang siapa yang membaca Quran, silahkan dia minta dengan Al-Quran tersebut. Nah, Quran mana? Al-Fatihah kan Quran. Mau pakai Al-Fatihah silahkan. Atau nanti setelah sholat mau Al-Baqarah dulu dihatamkan, baru habis itu berdoa boleh. Nah, jadi milih yang ini boleh, milih yang itu boleh. Yang tidak boleh meyakini hanya itu saja, yang lain enggak. Itu yang enggak boleh, gitu. Harus Yasin aja, Al-Mulk enggak boleh. Nah, itu yang enggak boleh, gitu loh. Jadi kalau dia mau pilih Yasin, dia mau pilih ini, boleh, silahkan yang seperti itu. Adapun yang setelah sholat itu berdoa ya. Berdoa ini boleh yang berjamaah. Artinya berjamaah kemarin sudah pernah saya sampaikan di majelis yang lain, tapi karena ini sudah Isya, mudah-mudahan minggu depan nanti kita bahas tentang masalah berdoa setelah sholat. Tapi singkatnya, berdoa, imam berdoa kemudian diaminkan orang yang di belakang itu boleh. Yang tidak boleh meyakini setiap sholat harus begitu, gitu loh. Kalau tidak begitu maka tidak afdol. Ini nggak boleh. Jadi kalau nanti mau begitu boleh, mau tidak begitu juga boleh. Singkatnya, setelah sholat itu waktu bebas, gitu loh. Setelah sholat itu waktu bebas. Perkara ibadah yang dibebaskan oleh Allah jangan diikat-ikat dengan aturan. Sebaliknya, perkara yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ikat dengan aturan jangan dibebas-bebaskan. Nah, letak kekeliruan sebagian teman-teman yang Allah bebaskan itu diikat dengan aturan. Jadi kebid'ahannya itu bukan pada Al-Fatihahnya, bukan pada mengeraskannya, tetapi mengikat aturan bahwasanya setelah sholat harus begini, terikat dengan aturan. Di situ bid'ahnya itu di situ. Jadi perlu dibedakan antar dua hal ini. Insya Allah nanti pekan yang akan datang kita membahas tentang masalah doa. Jadi doa ini apakah setelah salam ini langsung doa boleh atau harus dipisah dulu dengan zikir? Ada pandangannya Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada pandangannya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Masing-masing ulama nanti memiliki pandangan. Insya Allah pekan yang akan datang akan kita bahas. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.